Halo guys, balik lagi sama Mel dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari BMW ya, serinya ada di seri 5. Ini dia tipenya di 530i M Sport tahun 2019, kilometer baru di 3000 aja. Lalu untuk perbedaannya sebenarnya dari stok yang lagi AutoFam punya, ini yang versi M Sportnya. Kalau yang punya AutoFam stoknya ada yang luxury ya teman-teman, dan juga ya ini bedanya di speedometernya. Jadi dia sudah new speedometer dan juga velg-velgnya ini pastinya berbeda ya karena tipenya M Sport. Oke, buat yang penasaran dengan review kali ini, kita tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung review aja dari bagian eksterior, interiornya. Kita mulai fitur-fitur keren apa aja yang ada di mobil BMW tersebut. Langsung aja ya kita mau review, dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFam TV. Yuk langsung aja ya. Oke teman-teman, nah ini BMW 530i M Sport. Untuk kali ini kita dapetnya warna di hitam. Sebelumnya sudah sold out, kita juga punya yang M Sport tapi warnanya di putih ya teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk di bagian tampilan lampunya. Karena ini tipe M Sport, bisa dilihat untuk BMW Adaptive LED-nya, lampunya. Nah ini dia ada karbon-karbon ya, variasi karbonnya. Lalu juga untuk dari ring light lampunya, untuk lampu utamanya keren abis ya. Kalau posisinya teman-teman biasanya di bagian basement atau keadaan kondisi tempat gelap, tinggal diklik saja yang lambang segitiga ini, bagian paling bawah ya. Nanti otomatis lampunya menyala tuh seperti ini ya. Tuh, nyala ya teman-teman. Tadi kondisinya lampunya mati. Oke, untuk di bagian sensornya, di bagian depan ini dia ada 2 titik sensor ya. Di bagian kanan dan kiri, tengahnya plat. Lalu untuk grillnya, grillnya keren abis nih ya. Untuk dari grill M Sportnya juga dia glossy gitu. Dan juga untuk di bagian sampingnya pastinya dia ada cover dari silver chrome-nya ini ya. Untuk logo BMW nya dia pastinya ada di tengah juga ya. Dan untuk logonya tidak berubah dari masa ke masa, sama. Oh iya, untuk kuncinya nih Mel lupa info, kuncinya tuh juga berbeda ya. M Sport di bagian sampingnya ada warna. Ada 3 warna, merah, navy, dan biru terang. Jadi ini melambangkan kuncinya aja udah M Sport gitu ya. Oke, kita langsung ke bagian sampingnya aja. Untuk di bagian bodi samping ada lagi emblem M Sport ya. Kanan kiri ini ada di bagian sebelah sini. Untuk di bagian bannya kita akan lihat dulu di sini. Untuk bannya dia ukurannya di 245/40, ringnya di 19. Yang pastinya dia sudah run flat tire nih. Ada run flat ya, tulisannya run flat technology. Atau di bagian samping sini dia tulisannya RSC. Nah RSC itu berarti bukan run flat tire dong Mel. Bukan ya teman-teman. Jadi run flat tire itu dia punya jenisnya lagi. RSC ini sama dengan run flat tire, hanya jenisnya aja yang berbeda, tapi tipe bannya sama-sama run flat tire. Begitu ya teman-teman, sedikit informasinya. Oke, untuk velgnya dia ada two-tone ya, velgnya two-tone dengan garis-garis yang warna silver dan diimbangi juga dengan warna grey-grey yang sedikit gelap ini ya, sedikit matte. Dan ada logo atau lambang atau emblem dari M Sportnya di bawah sini yang kecil ini ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian ground clearance-nya. Nah, ground clearance-nya ini dia pastinya kalau ditanya mobil sedan, standar mobil sedan ya, jadi nggak terlalu tinggi dan rendah, tapi standar. Untuk seri 5 ini masih lebih aman ya, jadi masih ada sedikit jarak lumayan, 1 jengkal gitu ya dari tangan Mel, jadi masih aman. Oke, yang ada silveran ini kanan kiri ini apa sih? Ini tuh seperti kayak lubang untuk udara gitu ya, jadi mendinginkan si mobil ini.
memang tidak terlalu besar. Kalau yang terlihat lebih besar tuh biasanya di Porsche, Cayman ya. Nah itu dia lebih besar. Kalau ini dia ventilasinya lebih kecil ruangnya ya. Tapi dia di sebelah kanan dan kiri. Oke, kita langsung lanjut. Kalau mail unlock, spionnya sudah auto retract kanan dan kiri. Begitupun kalau kita misalnya lock, dia auto retract ya. Dan ini tidak punya kamera mundur di bagian spionnya atau kamera spion ya. Kalau teman-teman dekatkan kunci dengan handle pintu, dia langsung otomatis terbuka. Jadi tidak perlu lagi untuk unlock atau lock di bagian kunci. Jadi lebih memudahkan dan mengefisiensikan teman-teman semua ya. Oke, 530 dia juga punya sunroof nih. Nanti kita akan coba untuk dari sunroofnya ya. Sunroofnya berfungsi sangat amat baik dan tidak ada cacat. Di bagian tengah menuju ke belakang ada shark fin ya, mini shark fin di warna hitam tersebut. Oke, kita sudah di bagian stop lamp belakang. Nah, stop lamp belakangnya pun ini dia lebih smoke ya. Jadi bisa dilihat nih di bagian stop lampnya lebih terlihat smoke. Terus juga yang pastinya stop lampnya sudah LED. Kamera mundurnya dia punya di bagian bawah sini dekat logo BMW. Dan ada emblem 530i ya teman-teman. Sensornya dia ada 4 titik sensor di bagian bawah tuh. Knalpotnya juga bentuknya terlihat sekali membentuk seperti penekanan sportingnya ya. Jadi terkesannya di bagian belakang nih mobilnya wis sport banget gitu ya. Oke, untuk buka bagasinya bisa dengan 3 cara. Pakai kunci, tinggal ditekan, pakai tangan di bagian bawah sini, atau melalui kursi driver. Jadi bisa dengan cara yang ternyaman dari teman-teman sendiri. Dia pastinya juga sudah power back door, jadi sudah otomatis untuk membuka dan menutupnya ya. Kita mulai di bagian atas. Di sini ada untuk kita tutup kembali dari si bagasinya, atau kita bisa kunci ya. Jadi teman-teman pilih mau yang mana silakan. Ada segitiga di bagian warna merah ini. Lalu untuk posisi di bagian bagasinya, nah seri 5 ini memang lumayan besar ya. Lumayan besar, terus juga memang dia tidak tinggi karena ini porsinya sedan. Standarnya bisa ditidurkan kalau bareng teman-teman ya. Jadi bilang kecil banget enggak juga ya, ini luas, bagus. Terus di sebelah kiri ini dia ada P3K nya tuh ya teman-teman, masih lengkap kita dapatnya semua tuh. P3K nya kita dapat. Ini kuncinya. Kalau mobil BMW yang baru atau yang lama itu sama ya, kita cuma dapatnya ini towing, terus juga ada baut yang bintang seperti ini ya, dan obeng. Nah ini aja yang didapatkan. Kalau ditanya kok nggak ada dongkraknya, memang nggak dapat ya guys untuk dongkraknya itu sendiri, dan mobil Eropa tidak perlu dongkrak itu. Oke, kita langsung tutup aja bagasinya dengan klik yang tombol ini. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know just what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian interiornya. Nah pesan pertama ya, kesan pertama ya, maksudnya kesan pertama di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian dashboardnya sampai ke bagian konsol yang di tengah ini tuh dia karbonnya banyak banget guys di lapis ini tuh ya. Dan ini tuh semua masih mulus, rapi ya, tidak ada cacat ataupun bergelombang. Bahkan di atas door trimnya pun ini ada ya guys, kanan kiri sampai ke bagian belakang. Oke, sebelum kita mulai bahas lebih lanjut, kita di bagian dashboardnya sudah selesai. Untuk di bagian kaca filmnya, nah ini kaca filmnya dia dengan mereknya di Lumar ya. Untuk depan, belakang, kanan, kiri itu semua mereknya Lumar. Jadi untuk kondisi dari kaca filmnya enak dan nggak terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya. Jadi pas untuk dari porsinya. Oke, untuk dari kursinya udah pasti nyaman ya teman-teman. Kalau ditanya kenapa warnanya ini brown ya, ataupun warnanya sedikit
hampir ke kuning-kuning gitu ya. Tapi ini kalau ditanya kenapa warnanya bisa warna coklat ini, itu tergantung ya guys dari tangan pertama. Jadi itu request dari warna interior, bisa aja nih warna dalamnya hitam ataupun dalamnya warnanya beige gitu ya, itu terserah. Tapi memang untuk kondisi M Sportnya kita dapat di warna coklat seperti ini. Untuk electric memory seatnya pasti sudah ada nih ya. Jadi untuk BMW apalagi seri 5 2019 ini udah pasti punya. Di sebelah kursi penumpang juga dia sudah ada, jadi kanan kiri sudah disupport. Lalu untuk setirnya, nah setirnya ini pas ya guys, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, tapi enak tuh kalau misalnya teman-teman bawa ya. Untuk performasi setirnya enak juga. Punya pedal shift. Lalu untuk logo BMW-nya di bagian tengah sini, akan coba untuk klaksonnya. Nah, klaksonnya seperti itu untuk bunyinya, dan dia punya logo atau emblem M Sport di bagian bawah setirnya ya. Untuk sen kanan kiri, dia posisinya yang menggunakan di sebelah kiri ya guys, jangan sampai terbalik. Untuk yang di sebelah kanan ini untuk wiper biasanya ya, untuk pengaturan wiper. Lalu untuk lampunya di mana Mel? Betul, lampunya ada di bagian sebelah kanan. Ini dia sudah automatic lamp, jadi tinggal kita putar-putar saja dan tinggal kita klik ya, mana yang teman-teman perlukan. Untuk AC-nya di bagian depan dia ada 4 buah AC. Speakernya mereknya di Harman Kardon. Nah ini kanan kiri Mel, untuk dari speakernya mereknya di Harman Kardon. Terus untuk di bagian setirnya ini dia sudah elektrik teleskopik tuh, jadi teman-teman nggak perlu lagi manual diangkat dibanting gitu ya. Nah ini tinggal disesuaikan aja sama kenyamanan teman-teman. Oke, kalau yang tanya speedometernya mana Mel? Betul, ini speedometernya guys. Jadi speedometer ini sudah new model. Terus dia juga ada logo M Sportnya nih di bagian tengahnya. Keren banget ya speedometernya tuh, sudah new model. Dan untuk kilometernya ini di 3.421 ya kilometernya asli. Ini kelihatan juga jalan yang dimana kita lagi berhenti. Terus juga untuk dari mode mobilnya ini kita lagi posisinya di comfort ya. Nanti kita akan coba di mode yang lain ya. Tapi sebelum kita coba itu, kita lanjut dulu. Untuk dashboardnya ini dia soft touch sampai ke bagian ujung. Lalu untuk head unitnya ya, ciri khasnya BMW seperti ini ya bentukannya. Kita akan coba lihat dari menu-menunya. Oke, ini kita ke home-nya, media. Media di sini seperti biasa ada radio, Bluetooth ya. Terus juga ini mobile device-nya, untuk konekkan Bluetooth-nya. Nah, coba kita kencangkan ya suaranya ya. Kita bisa pakai gesturnya lumayan banyak nih ya, bisa diputar dengan nilai sejarah yang tinggi. Dan salah satu strategi dari volumenya ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen di mute ataupun dinyalain suaranya, bisa menggunakan 2 jari aja ya, seperti ini. Nah, kemudian kembali. Nah, jadi sensornya mesti kena ya guys, kalau enggak dia nggak akan bisa berfungsi. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen geser atau pengen pindah volume untuk dari radionya, stasiun radionya, kalian bisa langsung seperti ini aja. Nah, pindah kan? Oke, lanjut untuk di bagian bawah sini komunikasinya atau kontak phone. Ini kalau misalnya teman-teman sudah connect dengan Bluetooth ya. Kita lanjut untuk navigasinya. Hidup ya guys, posisinya sekarang Mel lagi ada di Kota Wisata Cibubur ya, showroom kita yang ada di Cibubur. Untuk carsnya, nah kalian bisa lihat dari driving informationnya. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen lihat vehicle statusnya, ini bisa banget tuh ya. Kondisinya, engine oilnya bisa dicek, service requirements-nya juga. Kita coba ke service requirements-nya. Oke, di sini untuk service history-nya dia ada di kilometer 5 pertama dan kilometer 2800 ya. Jadi ini masih bagus banget, kilometer juga baru berjalan 3400. Jadi masih bagus ya teman-teman. Oke, kita langsung next. Di sini ada apps. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen download aplikasi ya atau tambahan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya mobil BMW ini apakah perlu butuh buku
ataupun buku manual, buku servis, ini tidak perlu ya guys. Jadi kalian tinggal cukup datang aja ke bengkel BMW, kasih kuncinya, nanti mereka akan colok secara komputerisasi, nanti semua datanya akan terlihat apakah bekas banjir, bekas tabrak, kilometernya sesuai atau tidak, begitu ya. Nah, di sini AutoFam menjamin teman-teman kalau beli sama kita jamin mobil yang kalian beli tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli. Nanti boleh dibawa general check up ke bengkel BMW sesuai dengan mobil yang kalian beli, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut di bagian bawah sini. Untuk warna hitamnya ini ada apa aja? Ada lampu hazard ya. Untuk lampu hazardnya aslinya tadi kita sudah bahas, ada 4 buah di bagian depan. Start stop engine-nya posisinya ada di sebelah kiri, jadi lebih memudahkan ya langsung. Ini juga bisa kalian matikan untuk start stopnya kalau nggak pengen jalannya mati nyala seperti itu dari si BMW-nya ya. Lanjut, untuk di bagian bawah sini ada pengaturan untuk AC-nya. AC-nya ini dia sudah dual zone dan sudah touchscreen tuh ya, digital AC-nya. Nah, sebelah kiri kita mau low ataupun kita mau sebelah kanannya lebih high dari temperaturnya, ini bisa ya. Ataupun dimatikan langsung seperti ini juga bisa. Oke. Nah, ini ya. Tuh guys, kalau kita putar untuk temperaturnya, dia angkanya nih tuh, pertama dia menimbul besar, lalu dia menjadi kecil untuk angkanya ya. Oke, kita bikin saja di 16. Lanjut, untuk di bagian karbon bawah sini lagi, ini ada apa? Ini dia, ada 2 buah cup holder dan juga ada tempat charge-nya. Jadi handphonenya harus support ya guys. Kalau iPhone ini bisa, kalau Samsung biasanya tipe yang S ke atas ya, itu juga sudah bisa. Kita akan coba untuk dari handphone yang iPhone. Ini handphone yang Mel ada di 12 Pro Max. Nah, ini coba kita langsung taruh saja. Charge ya guys, bisa. Jadi didukung untuk dari handphonenya tersebut. Kalau mau tutup kembali untuk cup holdernya ini bisa langsung didorong saja. Nah, langsung dia otomatis tertutup ya. Untuk di bagian mode sportnya, nah tadi kita akan coba mode-mode mobilnya. Ada sport yang pertama, tuh warnanya langsung jadi merah. Dan untuk dari performasi speedometer juga berubah jadi merah. Nah, kalau comfort tadi kita sudah coba, warnanya di orange. Eco Pro warnanya di biru ya. Jadi dia juga berubah di bagian speedometernya. Kita ke comfort saja. Oke, untuk parking brake-nya dia juga sudah otomatis. Terus juga untuk transmisinya dia di otomatis ya. Ini untuk control pad. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen touchscreen, nggak pengen menggunakan gestur-gestur yang tadi Mel contoh, bisa tinggal di control pad aja. Ya, tinggal digeser kanan kiri, mau ke menu, mau ke map. Nah, ini bisa semua ya. Back dan lain sebagainya. Ini berfungsi dengan baik juga. Untuk buka dari si box tengahnya, ini dia ada di bagian bawah. Tuh, masih soft banget ya guys, untuk bukanya aja masih bagus. Ini dia ada tempat charge, bentuknya USB buat taruh handphone, biasanya kacamata dan lain sebagainya. Masih muat ya, masih mulus banget guys ini untuk dari boxnya ya. Oke, kita lanjut di dashboard yang paling bawah. Nah, ini kita akan coba lihat tuh, bukanya juga sangat soft ya, jadi sangat masih bagus juga. Lanjut di bagian lampu tengahnya, ini untuk lampu bacanya tuh keren banget ya. Jadi sangat-sangat detail untuk di bagian lampunya. Untuk sun visornya juga dia sudah dilengkapi dengan lampu bacanya. Dan ini warnanya juga sudah LED ya. Oke, jadi ini masih bagus sekali, masih mulus. Lanjut yang pengen lihat untuk sunroofnya. Nah, ini sunroofnya Mel akan coba. Jadi kita tinggal sekali klik aja, dia langsung otomatis terbuka untuk dari kanvasnya. Kalau kita mau buka sunroofnya, klik lagi, didorong sedikit lebih bertenaga, jadi dia langsung otomatis juga. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen foto-foto cantik, pengen berdiri di atas sunroofnya, bisa juga, tinggal disesuaikan aja ya. Oke, untuk di bagian depan kita sudah selesai. Sekarang kita akan di bagian terakhir, yaitu kursi penumpangnya. Dan sekarang kita akan penutupan ya. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi yang terakhir, yaitu kursi penumpangnya. Mel langsung salvok nih ya guys, sama seat beltnya tuh. Detail banget ya M Sportnya. Bisa dilihat untuk dari detail jahitannya ya.
Oke, untuk di bagian kursi belakang ini sebenarnya Mel nggak terlalu banyak review ya, karena ini sangat nyaman, enak. Terus juga di bagian pundaknya kita tuh nggak terlalu tegak, jadi bisa santai. Plus dia punya ada entertainnya nih guys. Jadi di kanan kiri masing-masing dia sudah punya entertainnya ya. Kalau mau nonton TV, mau denger lagu, nah ini bisa pakai headsetnya juga ya. Dan ini berfungsi ya guys, bukan cuman ikutin dari arah depan. Kita bisa pencet navigasi. Kalau kita ganti, kita bisa ke car ya. Nah ini untuk kondisinya hanya di bagian sebelah kanan Mel aja. Yang kirinya tidak berubah, yang depannya pun tidak berubah. Terakhir di maps-nya saja. Oke, kita lanjut di bagian atas Mel. Ini dia ada lampu bacanya di bagian tengah yang sudah LED. Untuk legroomnya, nah kalau Mel tadi bilang ini nyaman banget ya tuh. Jadi pas untuk kaki Mel yang tidak sempit, tidak tegak. Terus juga untuk headroomnya ini masih nyaman, masih bisa santai dan tiduran ya. Di bagian depan Mel ini dia ada tempat untuk kita biasanya taruh buku-buku, koran gitu ya, file dan lain sebagainya. Terus juga ada pengaturan digital AC-nya lagi sama, bisa juga di dual zone ya. Lalu ini ada untuk tempat charge, kita coba dulu nih yang paling bawah, tempat charge. Ini juga bisa menggunakan yang USB, Type C, sorry, ini menggunakan yang Type C. Kalau ini yang masih menggunakan charge yang manual bulat. Untuk headset masing-masing di sebelah kanan kiri. Lalu kita lihat di bagian bawahnya. Bentar ya. Nah, ini untuk HDMI-nya. Bisa juga ya guys. Untuk tempat CD dan pengaturan untuk dari fan-nya. Di bagian belakang jadi beda ya, fan-nya sama di bagian depan. Oke. Lalu untuk di bagian AC-nya ini juga tuh di pojok-pojok kanan ya ada, pojok kiri juga sudah ada. Jadi masing-masing di bagian belakang tuh juga dimanja-manja ya, sama ada AC-nya, speakernya juga ada di bagian bawah, Harman Kardon, terus juga ada entertainnya. Keren, paket lengkap dengan mobil BMW 530i M Sport ya, tahun 2019 dengan new speedometer. Dan juga untuk dari harganya, nah sekarang Mel akan kasih informasi. Untuk harganya BMW 530i ini Mel buka di harga 900 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di katalognya Autofam atau di websitenya Autofam di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomor Mel di 08138 94 kali di 077. Nah untuk teman-teman kalau misal kalian pengen tanya-tanya apakah bisa secara cash atau secara kredit, itu bisa banget ya, nanti langsung aja kontak ke nomornya Mel. Dan tadi sudah di pertengahan review Mel bilang kalau mobil yang Autofam jual kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya yang pasti asli, dan boleh bawa general check up ke bengkel yang sesuai dengan mobil teman-teman beli gitu ya. Kalau misal kalian nggak pengen yang tipe M Sport, kita juga punya yang tipe Luxury 530i. Silahkan langsung kepoin aja ke katalognya Autofam. Dan untuk pajaknya ini di bulan April 2024, jadi sudah terima panjang ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat-lihat di Instagramnya Autofam, boleh banget tinggal langsung follow aja di Instagramnya Autofam di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga IG-nya Mel di melisa_autofam. Kalau pengen lihat video-video seru-seru nih, nah kalian langsung bisa kunjungin TikToknya Autofam di Autofam TV. Oke teman-teman, kita sudah selesai review dari mobil BMW 530 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review kali ini, dan jangan lupa juga untuk terus dukung dari channelnya kita yang ada di bawah sini ya, Autofam TV. Dan see you, sampai jumpa, God bless you guys.